Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan belajar materi pertama, tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem. Ayo adik-adik, mari kita simak bersama materi yang diberikan. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian tak hidup atau abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antar makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor babi, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya, populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Komunitas adalah populasi makhluk hidup di satu daerah tertentu. Contoh, komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Jadi adik-adik, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Pada dasarnya, ekosistem terdiri atas ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri dari ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Sedangkan ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Ekosistem buatan terdiri atas sawah dan bendungan. Teks non-fiksi. Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pokok pikiran disebut juga pikiran utama, gagasan utama, atau gagasan pokok. Setiap paragraf memiliki satu pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Pokok pikiran dalam satu paragraf biasanya terdapat di awal, tengah, dan akhir paragraf. Teks non-fiksi adalah teks yang berisikan hasil pengamatan, data-data, dan fakta
serta bukan merupakan hasil imajinasi kita. Contoh, karangan atau tulisan non-fiksi adalah laporan karya ilmiah, artikel, dan masih banyak lagi. Ciri-ciri teks non-fiksi yang pertama, biasanya berbentuk tulisan ilmiah dan ilmiah populer, seperti artikel, skripsi, dan makalah. Yang kedua, tulisan non-fiksi berupaya mencapai taraf objektivitas tinggi dan membuat pembaca tertarik. Yang ketiga, tulisan non-fiksi menyerukan nalar pikiran para pembaca. Sekian dan terima kasih.